Yang pertama, energi surya adalah energi yang tidak terbatas dan dapat diperbaharui dengan cepat. Yang kedua, energi surya tidak menghasilkan polusi udara sehingga ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menggunakan energi surya dapat mengurangi biaya listrik dalam jangka panjang dan menambah nilai properti. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Bersama saya, Vika Trisnawati, dosen program studi S1 Teknik Elektro. Hari ini, kita akan membahas tentang energi surya atau solar energi dalam mata kuliah Sistem Energi Baru Terbarukan. Energi surya merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang paling melimpah dan potensial di bumi. Pertama, apa itu energi surya? Energi surya merupakan energi yang dihasilkan dari sinar matahari. Matahari memancarkan cahaya dan panas yang dapat kita manfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti menghasilkan listrik, memanaskan air, hingga menggerakkan perangkat teknologi ramah lingkungan. Lalu, bagaimana cara panel surya mampu menghasilkan listrik? Pertama, panel surya terdiri dari sel-sel fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor, seperti silikon. Ketika cahaya matahari atau foton jatuh pada sel fotovoltaik, energi dari foton tersebut diserap oleh material semikonduktor. Energi yang diserap menyebabkan elektron dalam material semikonduktor tereksitasi dan terlepas dari atom-atomnya. Hal ini menciptakan pasangan elektron dan hole atau celah. Elektron bebas bergerak ke arah lapisan negatif, sedangkan hole bergerak ke arah lapisan positif, sehingga membentuk aliran arus listrik searah atau DC. Pergerakan ini didorong oleh medan listrik internal yang terbentuk di antara lapisan positif dan negatif dalam sel surya. Arus listrik yang dihasilkan dapat dihubungkan ke inverter untuk mengubah arus searah DC menjadi arus bolak-balik AC, yang bisa digunakan oleh perangkat listrik di rumah atau langsung dialirkan ke jaringan listrik utama. Terdapat 3 jenis sistem energi surya. Yang pertama ada sistem on-grid, kemudian ada sistem off-grid, dan ada sistem hybrid. Oke, kita kenalan dulu dengan sistem yang pertama, yaitu on-grid. Baik, kita ke sistem on-grid, yaitu sistem tenaga surya yang terhubung langsung ke jaringan utama atau ke grid. Sementara sistem off-grid adalah sistem yang tidak langsung terhubung ke jaringan listrik umum. Sistem ini sepenuhnya mandiri atau independen dan menggunakan baterai untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Kemudian ada sistem hybrid, yang dimana kombinasi dari kedua sistem, dari on-grid dan off-grid, yang memungkinkan penggunaan listrik dari jaringan dan baterai cadangan. Pada siang hari, panel surya menghasilkan energi untuk kebutuhan rumah dan menyimpan kelebihannya di baterai. Jika baterai sudah penuh, kelebihan energi tersebut dapat dikirim ke jaringan listrik. Baik, selanjutnya, apa saja manfaat dari energi surya? Yang pertama, energi surya adalah energi yang tidak terbatas dan dapat diperbaharui dengan cepat. Yang kedua, energi surya tidak menghasilkan polusi udara sehingga ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan menggunakan energi surya dapat mengurangi biaya listrik dalam jangka panjang dan menambah nilai properti. Tentu saja, penggunaan energi surya juga memiliki tantangan. Misal, panel surya hanya dapat menghasilkan listrik di siang hari atau pada saat matahari bersinar. Selain itu, biaya instalasi awalnya masih cukup tinggi. Selanjutnya, kita kenali dulu kurva karakteristik dari solar cell, yang merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara arus dan tegangan dari panel solar saat terkena sinar matahari. Dengan menampilkan hal-hal penting yaitu maksimum power point, kemudian ada open circuit voltage,
dan short circuit voltage, di mana titik operasi menunjukkan daya maksimum yang dihasilkan oleh solar panel. Open circuit voltage yaitu kapasitas tegangan maksimum yang dapat dicapai pada saat tidak adanya arus. Kemudian, short circuit current yaitu arus maksimum yang dapat dihasilkan panel surya ketika outputnya dihubungkan langsung tanpa beban atau hubungan pendek. Pada titik ini, tegangan panel menjadi 0, tetapi arus mencapai nilai maksimal. Selanjutnya ada maksimum power point atau MPP yang merupakan titik di mana panel surya menghasilkan daya maksimumnya. Dalam mengoperasikan panel surya di titik daya maksimum atau MPP, sangat penting bagi kita untuk tahu di mana dapat memanfaatkan tenaga surya sebaik mungkin. Kita mendapatkan listrik dalam jumlah maksimal. Kemudian, dalam sistem panel surya yang lebih canggih, seperti yang menggunakan pengontrol MPPT atau Maximum Power Point Tracking, di mana sistem ini secara otomatis akan menyesuaikan untuk selalu beroperasi pada titik daya maksimum terlepas dari kondisi cuaca dan pencahayaan. Contoh implementasi energi surya sebagai pembangkit listrik ada dari Badla Solar Park yang terletak di daerah Gurun Rajasthan, India. Adalah solar park terbesar di dunia yang merupakan salah satu proyek energi terbarukan paling ambisius. Solar park ini mencakup lebih dari 14.000 hektar lahan dan memiliki kapasitas terpasang sekitar 2.245 MW yang cukup untuk menyediakan listrik bagi jutaan rumah. Keberadaan dari solar park ini tidak hanya menunjukkan komitmen dari India dalam memanfaatkan sumber energi terbarukan, tetapi juga menggarisbawahi potensi energi matahari yang melimpah di negara tersebut. Di Indonesia sendiri memiliki potensi iradiasi matahari yang sangat baik karena terletak di garis khatulistiwa dengan intensitas iradiasi matahari yang berkisar di antara 4,8 hingga 5,4 kWh per meter persegi per harinya. Intensitas ini membuat Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS secara optimal. Meskipun Indonesia memiliki variasi musiman karena adanya musim hujan dan musim kemarau, intensitas cahaya matahari yang diterima tetap relatif stabil jika dibandingkan dengan negara-negara di luar negara tropis. Wilayah dengan potensi tinggi seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, kemudian Papua merupakan daerah potensial untuk pemasangan PLTS dalam skala besar. Sementara daerah lain dapat memanfaatkan energi surya untuk skala rumah tangga atau bangunan komersial. Di wilayah-wilayah terpencil dan pulau-pulau kecil, energi surya bisa menjadi solusi yang efektif untuk memberikan akses listrik tanpa harus bergantung pada jaringan listrik utama. Tingkat intensitas energi surya dapat diperoleh dengan yang pertama, jarak antara bumi dan matahari, kemudian posisi matahari, selanjutnya ada sifat fisik dari permukaan bumi seperti tingkat refleksivitas atau disebut juga albedo, di mana daratan mempunyai nilai albedo yang lebih rendah dibandingkan dengan lautan ataupun daerah kutub, sehingga permukaan daratan lebih banyak menyerap radiasi matahari dan menjadi lebih cepat panas. Kemudian yang terakhir ada tingkat hambatan di atmosfer. Energi matahari relatif lebih mudah diprediksi jika dibandingkan dengan energi angin. Terlebih lagi untuk daerah khatulistiwa seperti di Indonesia. Meskipun radiasi matahari untuk daerah-daerah ekuator bukan yang tertinggi, namun memiliki ketersediaan yang cukup ekonomis untuk membangkitkan listrik. Pada tabel berikut menunjukkan intensitas radiasi matahari untuk beberapa kota di Indonesia. Pemasangan PLTS tidak hanya bisa dilakukan di daratan, tetapi bisa juga diinstalasi secara terapung. Indonesia sendiri memiliki lebih dari 192 bendungan dan waduk yang tersebar di berbagai wilayah, dengan total luas daerah tangkapan air sekitar 86.247 hektar
Wilayah tangkapan air ini menyimpan potensi besar untuk dioptimalkan sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya terapung atau yang kita kenal sebagai floating PV power plant. Dengan memanfaatkan sekitar 5% dari luas tangkapan air, Indonesia berpotensi memasang PV floating sebesar lebih dari 4.300 megawatt peak. Floating PV power plant dapat menjadi langkah tepat dalam mendukung program elektrifikasi nasional. Cirata PV Floating Plant adalah proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung atau Floating Solar Power Plant yang terbesar di Asia Tenggara yang dibangun di Waduk Cirata, Jawa Barat, Indonesia. Proyek ini diinisiasi oleh kerjasama PT PJBI, Pembangkit Jawa Bali, dan perusahaan energi terbarukan asal Uni Emirat Arab, Abu Dhabi Future Energy Company. Cirata PV Floating Plant memiliki kapasitas sebesar 145 MW peak yang mampu memasok listrik bagi sekitar kurang lebih 50.000 rumah tangga di wilayah tersebut. Proyek ini dibangun dengan memanfaatkan sekitar 270 hektar area permukaan Waduk Cirata atau sekitar 4% dari total luas Waduk Cirata, yaitu sekitar 6.500 hektar. Diperkirakan proyek ini dapat mengurangi emisi CO2 hingga mencapai 214.000 ton per tahun. Selain itu, floating PV ini mendukung upaya Indonesia untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah letaknya dekat dengan gardu induk 150 kV yang sudah ada sebelumnya, sehingga mempermudah integrasi energi ke dalam jaringan listrik utama tanpa perlu pengembangan infrastruktur tambahan. Kemudian ada teknologi concentrating solar power, di mana teknologi ini memanfaatkan energi surya yang menghasilkan listrik dengan cara memusatkan sinar matahari ke satu titik atau area kecil menggunakan cermin atau lensa. CSP bekerja dengan memanaskan cairan fluida yang digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Dan salah satu pendekatan CSP yang efisien adalah dengan menggunakan garam cair sebagai medium penyimpanan panas. Berikut ini penjelasan cara kerja CSP dengan media garam cair. Yang pertama, garam dipanaskan melalui penukar panas dengan minyak panas khusus yang dihasilkan oleh pembangkit CSP. Setelah dipanaskan hingga mencapai suhu 565 derajat Celcius, garam cair tersebut dapat langsung digunakan di power block untuk menghasilkan listrik atau disimpan secara termal di hot tank untuk digunakan nanti. Garam cair hanya kehilangan sekitar 1 derajat Celcius panasnya per hari, sehingga energi panas dapat disimpan dan diisi ulang selama beberapa bulan. Keunggulan dan tantangan teknologi CSP ini. Yang pertama, keunggulannya yaitu efisiensinya tinggi dalam konversi energi, kemudian kemampuan penyimpanan energinya yang baik, dan mampu mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kemudian, tantangannya yaitu yang pertama, memerlukan lahan yang luas untuk instalasinya. Kemudian, bergantung pada ketersediaan sinar matahari, sehingga kurang efektif untuk daerah yang sering mendung atau hujan. Kemudian tantangan yang terakhir adalah biaya awal investasi yang sangat tinggi. Demikianlah pembahasan kita tentang energi surya, di mana energi surya itu merupakan sumber daya yang luar biasa dan berpotensi mengubah cara kita dalam memproduksi listrik. Mari terus belajar dan berkontribusi dalam menciptakan masa depan yang lebih bersih dan hijau. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.